Ahmad Dhani melaporkan Rita Gading dan netizen lainnya yang membuli anaknya berinisial SA karena masih di bawah umur. Lucu ya, karena saya sendiri lihat loh di konten kompilasi gibah yang menjadi sumber munculnya persoalan yang akhirnya kemudian Rita Gading dan netizen lainnya katanya mau dilaporkan ke polisi oleh Ahmad Dhani karena mereka memajang foto SA di setiap konten mereka ya. Nah, jadi dianggap Ahmad Dhani, Rita Gading dan netizen lainnya ini sudah membuli SA karena memajang foto SA pada konten-konten mereka. Sedangkan saya lihat ya di konten kompilasi gibah ya, itu Ahmad Dhani memajang juga foto kedua anaknya yang usianya masih di bawah umur, yaitu SA dan MA, tanpa memblur wajah SA dan MA ya, tanpa menstiker wajah SA dan MA ya. Jadi dari kontennya aja yang dibuat oleh Ahmad Dhani sendiri, Ahmad Dhani sudah jelas tidak melindungi privasi kedua anaknya yang masih di bawah umur ya kan. Katanya dia mau kasih edukasi ke masyarakat ya, bahwa anak kecil itu, anak usia di bawah umur tidak boleh dibully ya, harus dijaga privasinya. Jadi kalau ditampilkan di media ya kan, harus dijaga privasinya, artinya harus di blur wajahnya, ditutup stiker ya kan, seperti kata sahabatnya Ahmad Dhani, Ali Lubis. Bang Ali, ya, selamat malam sebelumnya Bang. Izin menanggapi terkait hari ini kan Ahmad Dhani juga ke KPAI yang membuat pengaduan gitu ya Bang ya. Nah, Abang sendiri sebagai sahabat ini gimana Bang menilainya Bang? Ini kan tadi Abang juga sudah melihat cuplikan video yang tadi saya sampaikan terkait inisial L sendiri ya, dari sebagai psikiater beliau kan dengan terang-terangan memajang foto dari anaknya Ahmad Dhani juga, dan mungkin bisa dikatakan bahasanya tuh agak nyinyir gitu Bang, itu gimana tuh? Ya, saya pikir itu tidak boleh ya. Bayangin, nama aja kalau untuk anak kecil, anak di bawah umur lah katakan, itu harus diinisial. Dan di beberapa tayangan TV itu harus di blur. Kan sering tuh terjadi korban pidana anak kecil. Itu semua di blur bos. Jadi kalau dia menayangkan langsung mengatakan versi dia tuh justru saya pikir udah sangat pantas dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu nggak boleh. Dalam undang-undang perlindungan anak tuh nggak boleh memang. Korban perbuatan pidana orang, misalnya ini kena korban pembunuhan apapun, itu kan harus di blur anak kecil itu. Apalagi ini dipajang terang-terangan, itu saya pikir fatal itu gitu loh. Nah ya kan, sudah jelas ya. Jadi Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa anak di bawah umur harus dilindungi dari media. Udah gitu sahabatnya juga mengatakan, si Ali Lubis mengatakan bahwa wajah anak kecil itu harus diblur ya. Kalau dia jadi korban bully, korban pidana pun harus diblur wajahnya kalau harus ditampilkan di media ya kan. Tapi buktinya, faktanya Ahmad Dhani di kontennya kompilasi gibah ya, itu dia tidak memblur wajah kedua anaknya, tidak menstiker. Padahal konten kompilasi gibah itu isinya mengandung pembelaan untuk kedua anaknya yang masih di bawah umur, SA dan MA. Jadi kalau Ahmad Dhani melaporkan Rita Gading dan netizen lainnya ya, lucu gitu loh. Karena Ahmad Dhani sendiri terlebih dahulu sudah menampilkan wajah SA dan MA tanpa di blur, tanpa di stiker ya kan. Jadi lucu aja kalau menurut saya sih laporannya itu blunder ya, karena selaku orang tua Ahmad Dhani pun tidak menerapkan undang-undang ITE, tidak menerapkan perlindungan terhadap anak kandungnya sendiri ya kan. Nah, jadi di sini saya tidak membela Rita Gading, tidak membela netizen, tidak membela Ahmad Dhani, tidak membela Maya, tidak ya, saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan fakta ya, untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan, karena jelas tidak adil dong kalau Ahmad Dhani melaporkan Rita Gading dan netizen lainnya sementara atas dasar karena memajang foto anaknya SA di konten-konten mereka ya, sedangkan Ahmad Dhani sendiri juga memajang foto SA dan MA di kontennya kompilasi gibah tanpa menstiker, memblur wajahnya. Ya kan, jadi kan nggak adil dong kalau akhirnya kemudian yang ditindak itu hanya misalnya ditindak pidananya itu hanya si Rita Gading sama netizen lainnya, sedangkan Ahmad Dhaninya enggak. Padahal udah jelas Ahmad Dhani juga tidak melindungi kedua anaknya, melindungi privasi kedua anaknya ya kan. Nah udah begitu
pada konten-konten kompilasi gibah sama kompilasi SP3 yang dibuat oleh Ahmad Dhani itu tidak menutup fitur komentar. Fitur komentarnya justru dibuka oleh Ahmad Dhani. Itu artinya Ahmad Dhani memberikan peluang netizen untuk mengomentari kan sebebas-bebasnya, karena kita nggak bisa membatasi ratusan ribuan komentar netizen harus begini, komentarnya harus begitu, enggak, karena mereka bukan buzzer, mereka organik, ya kan, akun organik kebanyakan saya lihat sih. Nah, jadi jelas pada konten kompilasi gibah dan SP3 sendiri, Ahmad Dhani jelas-jelas memang memberikan peluang pada netizen untuk mengomentari kontennya, ya kan, karena dia membuka fitur komentar, karena fitur komentar itu sebenarnya bisa ditutup. Itulah yang YouTube sengaja membuat fasilitasnya seperti itu. Kenapa? Untuk salah satunya adalah melindungi privasi anak kecil. Nah, konten kompilasi gibah yang dibuat oleh Ahmad Dhani itu kan untuk membela SA dan MA, dua anak Ahmad Dhani yang masih usianya di bawah umur. Nah, seharusnya pada konten kompilasi gibah, komentarnya itu, fitur komentar itu ditutup, ya, supaya netizen itu cukup menonton kontennya, cukup menonton konten kompilasi gibah sama kompilasi SP3-nya tanpa harus mengomentari. Yang penting kan tujuan Ahmad Dhani untuk meluruskan, ya, ke para netizen itu sudah tercapai tanpa harus dikomentari, karena di situ ada anak kecil, anak di bawah umur, anaknya Ahmad Dhani, SA dan MA dalam konten tersebut, ya kan? Nah, jadi di sini salah siapa? Silahkan jawab sendiri gitu loh. Harusnya menyadari gitu loh kesalahan sendiri gitu loh, ya. Apalagi di sini Ahmad Dhani adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di mana yang saya tahu DPR itu adalah membuat undang-undang berbagai bidang, ya, dalam kepentingan untuk masyarakat, kebijakan untuk masyarakat, untuk rakyat, ya, undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, undang-undang ekonomi, undang-undang termasuk juga undang-undang perlindungan anak. Nah, Ahmad Dhani selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saya nggak tahu ya Anda itu komisi apa, ya, tapi Anda sendiri ya membuat konten yang di dalamnya memajang foto kedua anak Anda, ya, untuk maksudnya pembelaan untuk kedua anak Anda atas pembulian, tapi Anda tidak menutup wajah kedua anak Anda. Sudah jelas dong melanggar undang-undang ITE juga, ya kan? Nah, sedangkan Anda adalah anggota DPR yang wewenangnya adalah membuat undang-undang gitu loh. Jadi gimana dong ini, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya sih udahlah, sadari aja kesalahan sendiri gitu loh. Memang sama-sama salah semuanya gitu kan. Saya harus tegesin gitu. Memang di sini Ahmad Dhani udah salah dari awal, ya. Karena memasang foto anaknya di konten kompilasi gibah tanpa memblur wajah kedua anaknya, ya. Jadi itu sama saja menyampaikan pesan kepada netizen bahwa Ahmad Dhani tidak masalah kedua anaknya itu nanti dibully, ya, karena wajahnya sendiri tidak diblur, tidak ditutup gitu loh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, edukasi untuk kita bersama. Melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun, yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, ya. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang besar. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai ayah dan sebagai warga negara, ini tidak boleh, kita harus memberikan keterangan kepada masyarakat, ya, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi oleh negara. Dan hal ini diwakili oleh KPAI.